Halo everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channel. Bersama saya Teguh Wijaya dan rekan saya Febriana Ardelia Putri. Kami dari FK Uhamka kelas 7J Filsafat Pendidikan kelompok 7. Nah, di konten kita kali ini kita akan membahas apa sih? Ada yang tahu nggak? Coba kira-kira ada yang tahu Tebak, ada yang nggak? tahu? Nggak ada yang tahu ya? Stay tune. Stay tune. Jadi di pertemuan podcast kali ini kita akan membahas tentang karakteristik kurikulum 2013. Nah, ngomongin tentang karakteristik kurikulum 2013 tentunya kita tidak jauh dari tentang pendidikan gitu kan, atau education. Jadi apa sih itu pendidikan? Menurut Ibu pendidikan itu apa sih? Oke, saya akan membahas sedikit tentang pendidikan. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu nih pendidikan itu apa, tapi akan saya ulas lagi ya. Pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar atau pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kreativitas, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di dalam masyarakat. Nah, tadi itu kan tentang pengertian pendidikan ya nih, Pak Wijay. Nah, tentunya pendidikan itu tidak semata-mata ada pendidikannya aja dong, ada tujuannya. Nah, tujuan pendidikan itu apa sih, Pak? Nah, di tujuan pendidikan itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan, Ibu. Nah, sistem pendidikan itu dicantum dengan pasal 3 disebutkan tentang tujuan pendidikan, yakni mengembangkan potensi terdidik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadikan warga negara yang berdokumentasi bertanggung jawab, Bu. Betul, tadi adalah tujuan dari pendidikan. Nah, tadi sudah disinggung tentang pendidikan. Sekarang kita bahas lebih dalam ini tentang kurikulum, Ibu. Apa sih itu kurikulum? Nah, kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu curricule yang artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Maksudnya apa sih itu, Pak? Nah, maksudnya itu adalah kan tadi jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Nah, pelari itu kan pasti mempunyai tujuan, Pak. Sama nih kayak kurikulum. Kurikulum juga mempunyai tujuan. Pendidikan memiliki tujuan, tidak semata-mata diciptakan. Nah, menurut Bapak sendiri kurikulum itu apa sih? Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1, kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, Ibu. Oke, itu menurut undang-undang kita ya. Iya, benar sekali. Nah, kita geser lagi ke jenis dan manfaat kurikulum. Kira-kira apa sih jenis kurikulum itu? Oke, jenis kurikulum itu ternyata banyak, teman-teman. Cuman yang akan saya bahas itu ada 3. Yang pertama, kurikulum terpisah. Kurikulum yang mata pelajaran itu terpisah seperti IPS, IPA, matematika tersendiri. Nah, terus ada kurikulum korelatif. Nah, kurikulum korelatif itu kurikulum yang menghubungkan satu pelajaran dengan mata pelajaran lain, seperti misalkan IPA dihubungkan dengan IPS, seperti itu. Terus ada yang terakhir nih, kurikulum terpadu. Kurikulum yang bahan ajarnya secara terpadu atau secara tematik. Nah, seperti itu. Nah, tadi kan ada jenis kurikulum. Nah, sekarang tuh ada apa sih manfaat dari kurikulum itu sendiri, karena kurikulum pasti punya manfaat dong. Iya, benar banget. Jadi salah satu manfaat dari kurikulum itu ada 3, Ibu. Jadi manfaat untuk guru, untuk kepala sekolah, untuk sekolah, dan juga untuk masyarakat gitu. Nah, di sini kita akan bahas tentang manfaat untuk guru. Apa sih manfaat untuk guru? Jadi manfaat untuk guru itu adalah sebagai pedoman untuk merancang, melaksanakan serta mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Nah, jadi guru tuh harus punya pedoman nih dengan adanya kurikulum. Itu sangat terbantu sekali ya. Jadi pembelajarannya tidak teracak-acak, tersusun. Jadi bisa terarah gitu. Terarah. Nah, yang kedua itu untuk manfaat sekolah. Nah, apa sih manfaat
masyarakat sekolah. Jadi kurikulum itu dapat dijadikan sebagai alat dan upaya mencapai tujuan program pendidikan. Nah, karena sekolah juga walau bagaimanapun harus mengikuti program dari pemerintah. Nah, pemerintah sedang mengembangkan kurikulum apa nih, apa kita harus tetap mendukungnya agar bisa terarah untuk mencapai tujuan pendidikan di Indonesia gitu. Nah, sedangkan yang ketiga itu untuk masyarakat. Apa sih manfaatnya untuk masyarakat? Nah, yang pertama itu dapat dijadikan sebagai pedoman orang tua untuk dalam membimbing proses belajar anaknya gitu. Proses belajar di rumah pastinya tidak akan jauh melepas untuk orang tua tidak lepas ya dari membimbing anaknya belajar dalam rumah, karena nggak semuanya guru itu bisa mempelajari dan mengetahui dari anak dari sekolah gitu. Itu dari manfaat-manfaat dari kurikulum ya teman-teman. Iya, benar sekali. Oke, sekarang nih kurikulum itu kan pasti berbeda-beda nih ya Pak Wijaya. Iya, benar sekali. Dari beberapa periode kan memang selalu berubah-berubah, seperti sekarang adalah kurikulum 2013, sebelumnya adalah KTP. Nah, itu tuh pasti ada alasannya. Alasannya mengapa kurikulum selalu berubah-ubah, selalu dikembangkan. Nah, sebenarnya tuh apa sih Pak Wijaya yang membuat, menurut Pak Wijaya yang membuat kurikulum tuh berkembang gitu? Iya, jadi yang pertama itu kurikulum bisa dapat berkembang itu karena tantangan masa depan. Nah, tantangan masa depan itu dipengaruhi tentunya ada pengaruh-pengaruh. Nah, yang pertama itu ada pengaruh globalisasi, ada kemajuan teknologi informasi dan ada konversi ilmu dan teknologi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, pembesaran kekuatan ekonomi dunia gitu. Mutu investasi dan transformasi pada sektor pendidikan juga pastinya berpengaruh. Nah, itu tadi yang tentang tantangan masa depan. Nah, yang kedua itu ada kompetensi masa depan, Bu. Nah, apa jadi kompetensi masa depan? Yang pertama itu ada kemampuan berkomunikasi. Terus ada kemampuan berpikir jernih dan kritis, ada kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleransi terhadap pandangan yang berbeda. Oke, jadi gini loh teman-teman, kenapa sih kurikulum tuh selalu dikembangkan? Karena kita ini nggak jauh-jauh dari globalisasi, Pak. Iya, benar. Nah, kita tuh harus mengikuti zamannya sekarang seperti apa. Jangan sampai Indonesia ini tertinggal dengan negara-negara lain. Pendidikannya terbelakang, kita tidak ingin. Pasti pemerintah atau negara kita tuh selalu mengembangkan kurikulum agar apa? Agar anak-anaknya tuh bisa mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi nggak terlalu nyestak di situ gitu. Perkembangan ilmu dan teknologinya juga, teknologi informasi, komunikasi sekarang sudah sangat berkembang. Seperti misal dulu pembelajarannya hanya dengan papan tulis. Sekarang sudah menggunakan LCD dan guru nggak harus fokus lagi ke papan tulis. Karena bisa kan menggunakan video ataupun PowerPoint gitu. Nah, iya, apalagi kemarin lagi masa-masanya pandemi ya. Sekarang kan udah jadi sangat berpengaruh sekali pengembangan kurikulum ini, seperti itu. Oke, kita next. Nah, tadi kita sudah membahas kurikulum kurikulum saja. Nah, sekarang kita akan berfokus pada kurikulum 2013. Nah, menurut Pak Wijaya, kurikulum 2013 itu apa sih, Pak? Oke, baik. Jadi di kurikulum 2013 itu merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013. Kurikulum 2013 ini merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi KBK dan KTSP, Bu. Akan tetapi lebih mengacu pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan terpadu. Oke, jadi itu tadi kurikulum 2013 itu adalah implementasi dari pengembangan dari kurikulum sebelumnya. Oke, sekarang ada tujuan kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan dapat berpacu pada peradaban bangsa gitu. Oke, baik, selanjutnya di sini saya membahas tentang langkah-langkah pembelajaran berbasis kurikulum 2013. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama itu ada pembukaan dan yang terakhir ada bentuk. Dalam pembukaan itu terdiri dari salam, apresiasi, pengantar materi, motivasi, dan rumus awal. Nah, dalam ini prosesnya, siswa itu dituntut untuk mengamati, menanyakan, menalar, dan mencoba. Dalam suatu proses ini, maka akan terciptalah creative networking, communication, and implementation.
Dan terakhir itu ada penutup. Dan di dalam penutup itu berisi tentang kesimpulan, motivasi akhir, pengayaan dan salam. Nah, next selanjutnya di sini ada tema pengembangan kurikulum 2013 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu kurikulum yang dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan aktif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegritas. Nah, selanjutnya ada rumusan produk dalam kurikulum 2013 yang sesuai dengan standar kompetensi kelulusan. Dari yang pertama ada domain itu terdiri dari sikap, keterampilan, pengetahuan. Untuk seluruh jenjang SD, SMP, dan SMK semua prosesnya sama tanpa ada yang membedakannya. Nah, berikut saya akan menjelaskan karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama ada isi atau konten kurikulum. Yang kedua ada kompetensi IPI atau KI. Yang ketiga ada kompetensi dasar atau KD. Yang keempat ada penekanan kompetensi ranah sikap, keterampilan kognitif, psikomotorik, dan pengetahuan. Nah, yang kelima kompetensi inti menjadi unsur organisatoris kompetensi, bukan konsep generalisasi topik atau sesuatu yang berasal dari pendekatan disciplinary based curriculum atau content based curriculum. Nah, yang keenam ada kompetensi dasar dikembangkan berdasarkan prinsip akumulatif. Terus yang ketujuh ada proses pembelajaran didasarkan pada upaya menguasai kompetensi pada tingkat yang memuaskan dengan memperhatikan karakteristik konten kompetensi. Yang kedelapan ada penilaian hasil belajar mencakup seluruh aspek kompetensi yang bersifat formatif dan hasilnya segera diikuti dengan pembelajaran remedial. Nah, itu tadi adalah karakteristik pembelajaran K13.